Pernah kepikiran nggak sih, semua yang kita kerjain, semua karya kita, itu sebetulnya untuk siapa? Nah, kali ini kita bakal dalamin arti dari mendedikasikan hidup untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar lewat kisah yang luar biasa dari seorang wanita bernama Fanny Crosby. Kita awali dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Di dunia yang kayaknya terobsesi banget sama pencapaian pribadi, sama pengakuan, dari mana sih sebetulnya datangnya kemuliaan yang sejati itu? Yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita perlu ngintip sedikit ke sebuah konsep teologis yang udah jadi inspirasi buat banyak banget orang selama ratusan tahun. Sebuah ide tentang apa sih tujuan hidup kita yang sebenarnya? Intinya tuh ada di konsep yang namanya Soli Deo Gloria. Ini frasa dari bahasa Latin, artinya hanya bagi Tuhan segala kemuliaan. Maksudnya gimana? Gini, semua bakat kita, semua pencapaian kita, itu bukan buat bikin kita sombong, tapi itu semua adalah cerminan dari kekuatan yang lebih besar yang bekerja lewat diri kita. Ini bukan berarti usaha kita nggak penting ya, tapi ini soal kemana seharusnya pujian tertinggi itu kita arahkan. Dan mungkin nggak ada contoh yang lebih pas yang lebih hidup soal konsep ini, selain tokoh utama kita hari ini, Fanny Crosby. Kisahnya itu bukti nyata banget dari ide yang agung ini. Jadi ceritanya gini, dari awal banget hidupnya, Fanny Crosby itu udah dihadapkan sama tantangan yang besar banget. Dia nggak bisa melihat. Tapi justru keterbatasan fisiknya inilah yang membuka sebuah visi di dalam dirinya yang jauh lebih dalam, yang nggak ada batasnya. Coba deh kita lihat perjalanan hidupnya. Lahir tahun 1820, terus jadi buta waktu masih bayi banget. Tapi coba perhatiin deh tanggal ini, 1864. Karya terbesarnya itu baru dimulai pas umurnya 44 tahun. Ini bukti yang luar biasa banget kan? Kalau tujuan hidup itu seringkali kita temukan bukan di awal, tapi justru di tengah-tengah perjalanan, saat kita udah bisa benar-benar berdamai dan menerima keadaan kita. Oke, kita tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin dia sekuat itu? Apa yang jadi bahan bakar di balik semua karyanya yang luar biasa? Dengerin deh kata-katanya sendiri. Ini benar-benar wow. Fanny itu nggak ngelihat kebutaannya sebagai kutukan atau kekurangan. Justru sebaliknya, dia menganggapnya sebagai sebuah karunia ilahi. Sebuah hadiah yang bikin tujuannya jadi lebih fokus, yang ngehilangin semua gangguan duniawi, dan bikin dia bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama mata biasa. Dan hasilnya, ini dia. Lebih dari 8.000 himne. Coba bayangin, 8.000 lagu. Ini bukan lagi soal produktif atau enggak. Ini tuh kayak sebuah ledakan kreativitas yang lahir dari keyakinan penuh bahwa bakatnya itu hanyalah sebuah alat di tangan sang pencipta. Terus gimana caranya keyakinan personal dia ini bisa nyampe dan kena banget di hati jutaan orang? Nah jawabannya ada di warisan lagu-lagunya. Kita ambil contoh salah satu himnanya yang paling ikonik, Blessed Assurance. Liriknya ini benar-benar kayak rangkuman misi hidupnya. Inilah kisahku, inilah laguku. Hidupnya adalah lagunya, dan isi lagunya cuma satu, memuji Tuhan tanpa henti. Ini tuh sebuah pengakuan pribadi yang akhirnya jadi semacam lagu kebangsaan iman bagi jutaan orang. Dan tentu aja, ada satu himne yang jadi kayak judul utama dari keseluruhan film hidupnya. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Judulnya aja udah jadi deklarasi paling jelas kan? Bahwa semua pencapaiannya, semua karyanya, itu bukan punya dia, tapi milik Tuhan semata. Dan pengaruhnya itu jauh lebih besar dari cuma 1 atau 2 lagu aja loh. Lihat deh daftar ini, dan ini cuma sebagian kecil banget dari warisan abadi yang dia tinggalin. Lagu-lagu ini masih terus dinyanyiin di seluruh dunia sampai hari ini. Ini bukti nyata betapa kuat dan tak lekang oleh waktu suaranya. Oke, dari semua cerita ini, apa nih pelajaran utamanya? Apa nada terakhir yang bisa kita ambil buat kita bawa pulang? Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Jadi, inilah intinya, perjuangan, iman, dan warisan Fanny Crosby itu benar-benar jadi gambaran sempurna dari arti bagi Tuhan segala kemuliaan. Hidupnya itu seolah-olah jadi sebuah wadah, dan justru dari keterbatasannya mengalirlah sebuah warisan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Nah, dari sini, obrolannya balik lagi ke kita kan? Kisah Fanny Crosby ini bukan cuma cerita sejarah buat dihafal. Ini tuh semacam undangan buat kita semua buat ngaca. Kalau hidup kita ini ibarat sebuah lagu, kita lagi mainin nada apa? Lagu kita ini pujian untuk siapa? Dan yang paling penting, kelak, apa yang akan dinyanyikan oleh warisan Anda?